Selamat datang di channel Ngoding Python bersama gua Afif AI. Udah lama banget nggak bikin video dan gua sekarang bikin videonya kayak gini karena webcam gua kebetulan bermasalah ya. Jadi setelah syuting ini gua baru bikin pembukaannya dan gua nggak sempet pembukaan di webcam itu. Nah di video kali ini gua mau coba melakukan analisis tweet dari yang sedang ramai sekarang-sekarang ini, yaitu Dewa Kipas. Dan gua pribadi belum tahu mau diapain tweetnya, terus nanti hasilnya mau jadi kayak gimana, gue juga belum tahu. Nah di sini gua sambil penasaran pengen lihat tweet-tweetnya kayak gimana isinya, ya sekalian aja gue bikin videonya. Jadi kalian semua teman-teman bisa tahu bagaimana dari data tweet yang mentah itu menjadi sebuah insight. Oke? Nah, ini adalah video point of view. Jadi, gua bener-bener ngoding dan bener-bener nggak tahu nih pengen diapain datanya. Terus bahkan gue juga agak lupa nih cara ngambil data dari Twitter gimana. Jadi, ya kita bareng-bareng aja lah. Dan pasti akan ada error. Nah, di sini gue mau coba bereksperimen apakah video-video sejenis ini tuh bisa memberikan gambaran nggak sih buat teman-teman semua yang mungkin pengen melakukan analisis data dan lain sebagainya, tapi ya kalau misalnya dijadikan tutorial kan ya udah disiapin. Dan ini ya bener-bener ya udah kalau mau analisis data ya dari data mentah ini, terus ya nanti jadinya gimana kita juga nggak tahu. Nah sebelum videonya mulai, kalau teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini. Gua tunggu sampai 5 detik. Apa sih esensinya nunggu 5 detik itu? Oke, ya nggak usah dikasih waktu lah. Mau di subscribe kapan juga silahkan. Oke, kita bumper dulu. Oke, di sini gue ingetin lagi bahwa ini adalah video point of view saat gue melakukan analisis data pada kasus ini. Jadi, kalau misalnya gue ngodingnya terlalu cepat atau nggak menjelaskan baris per baris seperti biasanya, ya karena ini bukan video tutorial. Nah, mungkin juga nanti gue akan menemui beberapa error ya, karena ya yang namanya ngoding di dunia nyata ya pasti ketemu yang namanya error. Gitu. Karena saat gue membuat video ini gue masih nggak tahu nih apa yang nanti gue dapet, nanti kira-kira apa yang bisa gue lakuin, langkah-langkah apa aja yang nanti gue bisa lakuin saat gue sudah mendapatkan datanya, dan lain sebagainya masih belum tahu. Nah, jadi yang paling penting adalah sekarang tarik dulu datanya dari Twitter. Nah, di sini gue akan menggunakan TweetPy untuk mengambil data tweetnya. Nah, setahu gue, TweetPy ini belum mendukung API terbaru dari Twitter. Jadi gue akan menggunakan cara lama ya, karena di API Twitter yang baru tuh ada satu token yang baru gitu ya, yang gak gue pakai. Gue masih pakai 4 token yang dulu-dulunya gue pakai. Karena balik lagi gue udah lama gak narik data dari Twitter dan ya kita pakai cara lama aja biar cepet ya. Oke, TweetPy sudah terinstall. Gue masuk ke folder dulu. Analisis tweet Dewa Kipas. Oke, gue buka Sublime Text. Oke, pertama-tama gue mau bikin config filenya dulu untuk mengambil data dari API Twitter. Gue simpan dulu pakai nama config.py. Oke, gue import dulu tweetpy-nya. Selanjutnya kita butuh 4 key ya. Consumer key, consumer key secret, access token, secret. Oke, kalau udah semua nantinya kita akan bikin variable auth sama dengan tweetpy.auth handler, mana isinya ini adalah consumer key dan consumer secret. Ini consumer secret aja deh. Oke, selanjutnya set access token. Ini adalah access token dan access token secret. Oke, terus baru dimasukin API sama dengan
.wifi.api auth. Oke. Kalau misalnya kita mau ambil data dari Twitter, kita harus ada izin untuk mengakses API Twitter. Nah, caranya adalah kita masuk ke developer.twitter.com, kita sign in dulu pakai Twitter kita, pakai Twitter pribadi gua aja deh. Oke, kita balik lagi ke developer Twitter. Ups. Ya, udah. Terus di sini ada developer portal. Oh iya, developer portal. Nah, kalau misalnya teman-teman belum ada akses ke API Twitter, ini teman-teman nggak akan bisa masuk sini. Jadi sebelum masuk sini, nanti teman-teman harus isi dulu kuesioner. Kira-kira nanti API-nya kalau udah dapat akses mau buat apa, coba dirinci ya. Biasanya kalau misalnya pengen buat riset aja sih nggak apa-apa tanpa dikomersialisasikan, karena mungkin kalau misalnya buat komersialisasi ada biaya lagi yang harus dikeluarkan. Tapi kalau buat riset-riset kayaknya masih nggak apa-apa. Di sini gua udah punya apps ya, Avify Streamer. Nah, di sini kalau misalnya udah punya apps, nanti tinggal masuk ke key and tokens. Nah, nanti tinggal regenerate aja yang bagian API key dan secretnya ini untuk yang customer key yang ini, yang 2. Dan untuk yang satu lagi itu authentication token yang access token dan secret. Ini gua regenerate ya. Ini tentunya akan gua blur. Ini gua copy ke script yang tadi. Dan begitu juga yang access token. Ini gua regenerate lagi. Ini untuk ditaruh di variable token yang ketiga dan yang keempat. Nah, ini config udah gue bikin. So, gue mau lanjut ambil datanya. Gue mau coba-coba dulu deh, karena gue agak lupa sih ngambilnya gimana. Oke, pertama gue save dulu. Ini jadi main.py from config import API. Terus selanjutnya from time import sleep. Lalu gue tentuin keywordnya apa aja ya. Dewakipas, dadang, Irene. Tapi kalau misalnya nulisnya dadang doang sama Irene doang, takutnya ada tweet lain yang bukan tentang itu. Ya udah, kita bikin nama panjang aja deh ya. Dadang Subur, Irene Sukandar. Terus kita bikin juga dadang Irene. Udah kali itu aja ya. Nah, selanjutnya kita bikin gini dulu. For K in keywords tweets sama dengan api.search. Ini K, terus kita mau ambil 100 ya untuk satu kali hit. Terus tweet mode-nya kita bikin extended supaya yang didapat adalah full text-nya, nggak cuman teks yang sedikit doang yang 140 karakter. Karena kan sekarang Twitter bisa panjang ya, gue juga baru tahu. Oke, terus kita print tweets. Kita lihat isinya. Sleep 2 detik setiap ambil. Oke. Kita jalanin dulu ya. Python main.py. Oke. Ini satu kali ngejalanin itu ada 100 tweet. Nah, itu coba kita lihat dulu deh satu-satu. Oke, kita jalanin lagi ya. Tapi nanti dia pas akhirnya nggak langsung keluar program,
tapi masuk ke shell. Nah, kayak gini. Ini nggak kelihatan tweetnya kan, jadi kita coba lihat dulu nih tweets ini. Oh, tweets tuh terakhir kosong ya. Harusnya kita tadi jalanin, tapi nggak sampai yang terakhir karena yang terakhir kosong. Nah, tweets, oke, tweets sudah ada. Sekarang gua mau coba looping di tweetsnya. For item in tweets. Nah, sorry ya banyak typo soalnya nih keyboardnya kecil banget jadi belum biasa. Aduh, sorry. Tweet. Oke, kita print item full text. Oke. Oke, ini si tweetnya. Kebanyakan ngebales Ernest tadi ya. Ernest Prakasa. Oh, ini nih. Lumayan banyak nih RT-RT-nya. Nah, RT-RT-nya kita hapus sih. Soalnya nambah-nambahin storage aja kalau mau disimpan. Soalnya dia duplikat kan. Jadi kita coba handle retweet. Kita coba ke bawah lagi. Kita coba looping lagi ya. Looping for item in tweets. Kita tambahin if lagi. If not item retweeted and rt spasi add ya. Ini kayak misalnya si rt spasi add Ernest Prakasa. Nah, ini kalau misalnya ada inian berarti retweet. Itu maksudnya. Berarti ini not in tweet dot full text. Print tweet. Oh, kok tweet sih? Bukan tweet. Aduh, sorry. Ulang. Nah, ini item. Oke, item full text baru kita print item full text. Oke. Berarti ini kita coba simpan aja ya. Nah, selain ada full text tuh kita bisa simpan yang nge-tweet siapa, terus lokasinya di mana. Yang perlu apa ya? Sebenarnya kita cuma perlu isinya doang sih. Paling kita perlu waktu ya, perlu waktu sama perlu yang nge-tweet siapa. Ya paling ya user log kalau ada boleh lah. Tuh ya. Oke, ya ini udah rada-rada inget ininya caranya. So di sini kita jangan print tweets. Nah, dari tweets itu kan sebenarnya ada atribut-atribut lain ya. Nah, itu bisa kita ekstrak sih. Kita coba ekstrak aja. Oh, ini pantesan tadi nggak dapetnya dadang harusnya. Ya, typo mulu. Oke, kita coba simpen datanya dalam bentuk CSV aja ya. Oke, pertama kita siapin filenya dulu. Jadi saat kita menjalankan programnya, si program ini akan membuat sebuah CSV file. Jadi gue lakuin gini aja, open, terus data tweet .csv, terus atributnya append, terus new line-nya kutip. Ini biar sama tanda kutipnya satu aja ya. Oke, selanjutnya gue mau nambah field ya. Field names, ini apa-apa aja yang mau kita simpan. Yang pertama adalah tweet ID, terus timestamp, terus name, terus tweets, dan lokasi kalau ada. Nah, terus kita bikin writer sama dengan csv.dict_writer.
Mana ini adalah si F, lalu field names-nya sama dengan field names. Oke, terus kita bikin headernya yang paling atas ya, writer dot write header. Nah, terus F kita close. Nah, nanti dia akan dibuka lagi di sini untuk mengisi datanya ya. Jadi ini kita bikinnya with open aja lah. With open, ini sama ya isinya. Begini. As CSV file. Nah, dari sini baru kita masukin data-datanya. Writer dot write row. Nah, ini kita definisikan dalam bentuk dictionary. Jadi dictionary-nya isinya pertama adalah ID. ID itu bisa kita dapat dari, oh ya, ini kita looping dulu by the way ya. For item in tweets. Nah, ini ada di dalam looping. Nah, jadi lumayan dalam ya. Jadi yang pertama adalah item dot id string. Terus yang kedua adalah apa sih? Timestamp. Timestamp itu bisa didapatkan dari item dot created at. Oke, yang ketiga adalah name. Name itu bisa didapat dari item dot user dot screen name. Oke, yang keempat adalah tweets. Ya. Ini yang udah kita print tadi, item dot full text. Astagfirullah. Sorry, ini benar-benar kecil sekali nih keyboardnya, jadi typo terus. Terus log titik 2 item user location. Oke, kayaknya udah selesai nih. Nah, oh ya, tapi di sini kita belum tambahin yang if yang tadi tuh, yang retweet ya. Mana tadi retweet? Ini ya, ini kita tambahin dulu. Jangan lupa supaya yang retweet itu tidak masuk. Berarti si with open-nya ini kita masukin lagi ke dalam. Oke. Kayaknya sih udah ya. Ini kita coba jalanin dulu. Semoga nggak ada UTF-UTF-an ya. Kita coba jalanin. Oke. IO operation on close file. Oh, sorry. Kita harus definisikan ulang si writernya. Nih kita tambahin di sini. Save. Lalu baru kita jalanin lagi. Writer, write row. Oh, sorry. CSV file. Kita save. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian encodingan nih. Ya, kalau gini apa yang harus kita lakukan? Coba di bagian open filenya. Ini kita kecilin dulu deh ya. Encoding sama dengan UTF-8. Oke. Kayaknya berhasil nih. Ini adalah pertanda baik kalau misalnya dia lama. Oke, kita coba lihat ya hasilnya. Tapi ini ID stamp-nya kenapa di berapa kali ya? Kalau teman-teman ingat, tadi sebelum programnya berhasil, kita sempat menjalankan 2 kali programnya dan error. Nah, errornya itu berada setelah si field name-nya di print. Makanya ya field name-nya jadi kelebihan 2. Jadi nggak perlu bingung lagi ya. Kita coba buka Jupyter Notebook kali ya, buat ngelihat datanya kayak gimana, apakah sudah rapih atau belum.
Oke, ini data tweet kita ya. Di sini kita bikin aja notebook baru. Import pandas SPD. Oke, ini gede sekali. Kita kecilin dulu. Oke. Import pandas SPD terus df sama dengan pd dot read csv data tweet dot csv. Semoga bisa dibuka. Ternyata Unicode error juga nih. UTF-8 codec can decode in position invalid start. Coba ya. Oke, pakai encoding lain sepertinya bisa terbaca. Ya, kita sementara pakai itu dulu lah. Kita lihat jumlah datanya 301 entry. Jadi ada 300 entry. Ya, berarti dari query kita yang tadi ya, itu satu query 100 dan kayaknya Dadang Irene ini somehow nggak dapet datanya. Karena sekarang kayaknya Twitter itu bisa nge-restrict pencarian sih sebenarnya. Waktu itu sempat ada kasus viral, tiba-tiba ternyata udah nggak ada tweetnya. Nah, jadi ya kayaknya Dadang Irene itu salah satu keyword yang di-restrict. Gua nggak tahu juga sih, tapi ya bisa jadi. Sorry banget setelah tadi ya videonya jadi kepotong dan nggak bisa ngerekam gua lagi ngoding secara langsung. Tapi intinya adalah setelah script tadi selesai, gua bikin looping forever ya, jadi infinite loop. Lalu gua coba jalanin programnya di dalam Raspberry Pi gua. Ya, itu adalah Raspberry Pi gua dan gua mau coba jalanin semalam ini. Nah, ini karena sekarang udah jam 2 malam ya. Dan nanti pagi insya Allah akan gua lanjutin videonya untuk part 2. Semoga video part 2-nya mengenai analisis dari tweetnya itu udah bisa keluar sebelum pertandingan Pak Dadang dan Mbak Iren ditayangkan di podcastnya Om Deddy Kobusher. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa like dan share video ini supaya video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman lebih banyak lagi dan bisa menginspirasi teman-teman apabila teman-teman ingin melakukan analisis data dengan menggunakan Twitter. Dan sampai jumpa di video part 2 dan video-video selanjutnya.